Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihata wa quwata fi kulli alil baitihi wali sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamutu bil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang The Holy Land, yaitu tentang tanah Palestina yang memang pada 2 minggu terakhir ini cukup banyak dikaji. Banyak juga para mubalik-mubalik kita yang sudah menyampaikan tentang kejadian antara Palestina dengan Israel, dan saya akan menambahkan, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Sebagaimana yang saya kutip, saya ambil di medsos ucapan Syekh Ahmad Adwan. Beliau memperkenalkan dirinya sebagai seorang sarjana muslim yang tinggal di Yordania, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya Palestina di dalam Al-Quran. Allah telah menetapkan tanah suci untuk Bani Israel sampai hari kiamat, dan mengakui hak hidup di tanah suci menurut sejumlah sumber media Arab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian beliau pun mengatakan, saya katakan pada mereka yang mendistorsi buku Tuhan mereka, yaitu Al-Quran maksudnya, di mana Anda membawa nama Palestina. Anda pembohong, Anda terkutuk ketika Allah telah menamakannya tanah suci, The Holy Land, dan diwariskannya pada Bani Israel sampai hari kiamat. Tidak ada kata Palestina dalam Al-Quran. Permintaan Anda untuk tanah Israel adalah dusta, dan itu merupakan serangan terhadap kitab suci Al-Quran pada orang-orang Yahudi dan tanah mereka yang dijanjikan. Oleh karena itu Anda tidak akan berhasil, dan Allah akan membiarkan kalian dan mempermalukannya, karena Allah yang akan melindungi mereka. Maksudnya adalah akan melindungi orang-orang Yahudi. Jadi kita bisa menyimak ucapan beliau yang begitu keras menyerang orang-orang yang membela Palestina. Yang ingin saya luruskan tentang pernyataan Syekh Ahmad Adwan sebagai seorang sarjana muslim yang tinggal di Yordania. Yang pertama, ketika beliau mengatakan bahwa Allah telah menetapkan tanah suci untuk Bani Israel sampai hari kiamat. Itu betul. Walaupun dalam saat ini saya tidak akan membahas secara lengkap. Hanya ingin saya katakan bahwa Allah dalam Al-Quran mengatakan Bani Israel, tidak pernah mengatakan negara Israel. Bani Israel itu artinya adalah keturunan Israel atau keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dari Bani Israel ini, dan Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki 12 orang putra. Dan dalam beberapa literatur sudah banyak diterangkan. Dan salah satu literatur yang bisa membuktikan bahwa di Palestina, sebelum berbondong-bondongnya orang-orang Yahudi dari Eropa dengan peristiwa Holocaust yang mengalami kekejaman oleh Nazi Jerman, ada 2 perkampungan yang memang mereka merupakan keturunan Yahudi kuno, dan mereka tinggal di 2 tempat, yaitu Hamas dan Hebron. Jadi kalau kita melihat, dan kita harus memastikan dan meyakini literatur ini, bahwa orang-orang pribumi yang hidup di kota Gaza dan Hebron adalah keturunan dari Yahudi kuno. Artinya mereka adalah orang-orang keturunan dari Bani Israel, sebagaimana sekarang yang dinyatakan oleh Syekh Ahmad Adwan dari Yordania. Hanya beliau ini karena terlalu bersemangat, beliau lupa tidak membagi bahwa Bani Israel ini bukan hanya orang-orang yang datang dari Eropa, kemudian mereka datang ke Palestina, mengambil tanah, mengusir penduduk dari rumah-rumah mereka yang telah mereka diami sekian ratus tahun. Nah, disinilah khilafnya seorang peneliti yang kurang teliti. Oleh karena itu, ucapan Syekh Ahmad Adwan ini tidak bisa dijadikan referensi dan rujukan secara mutlak, karena terlalu banyak ketimpangan, terlalu banyak kekurangan dalam menyampaikan informasi yang seharusnya betul-betul mapan dan menyegarkan untuk kita semua. Kemudian setelah beliau melakukan serangan dengan cara menghujat, mengutuk orang-orang yang membela Palestina, karena nama Palestina tidak ada dalam Al-Quran.
secara tekstual Palestina itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Cuman jangan lupa, di dalam Al-Quran pun Allah tidak mengatakan bahwa tanah Palestina ini diperuntukkan untuk Israel. Tidak pernah mengatakannya Bani Israel. Bani Israel ini kalau kita rujuk ke atas secara ringkas ini, maka kita akan ketemu dengan dua nasab, yaitu dari Nabi Ismail dan dari Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak adalah orang-orang sekarang yang begitu keras, bahkan sebagian besar dari mereka diyakini sebagai penganut ideologi Zionisme. Sedangkan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam adalah bangsa Arab. Artinya, ketika Allah mengatakan bahwa ini diperuntukkan dan dijanjikan sampai hari kiamat untuk Bani Israel, untuk anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam, ini diperuntukkan untuk bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Jadi keliru kalau kita menganggap bahwa tanah Israel ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi saja atau untuk bangsa Yahudi saja dan bangsa Arab tidak mendapatkan haknya. Ini keliru. Nah, di sini kita perlu adanya kejelasan, perlunya adanya keadilan untuk kita sampaikan. Kemudian selanjutnya, Syekh Muhammad Al-Husaini yang berdomisili di Inggris, beliau juga mengatakan bahwa Anda akan menemukan sangat jelas bahwa dari abad ke-8 dan 9 dan seterusnya telah seragam untuk menafsirkan Al-Quran yang mengatakan secara eksplisit bahwa Eretz Yisrael telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi sebagai perjanjian abadi. Beliau berlandaskan pada firman Allah surat 5 Al-Maidah ayat 21, di mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, yang berbicara adalah Nabi Musa alaihissalam, masuklah ke tanah suci, maksudnya adalah masuk ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Sebagai seorang peneliti, Syekh Muhammad Al-Husaini pun dalam hal ini beliau tidak menjelaskan secara jelas. Padahal cerita tentang Bani Israel yang dikutip surat 5 Al-Maidah itu mulai dari ayat 21 sampai ayat 26. Jadi tidak cukup ketika kita hanya mengambil satu ayat saja. Tapi dalam kesempatan saat ini saya tidak akan menjelaskan tafsirnya secara panjang lebar karena kita akan membutuhkan banyak waktu. Tapi yang perlu diluruskan pertama, ketika sekarang Syekh Muhammad Al-Husaini mengatakan bahwa Allah telah memberikan pada orang-orang Yahudi sebagai perjanjian abadi. Seperti yang tadi telah jelaskan bahwa orang-orang Yahudi ini bukan hanya keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam saja, tetapi juga termasuk kepada turunan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu bangsa Arab, karena mereka memiliki darah yang sama secara hakikatnya. Oleh karena itu tidak bisa sekali lagi kita katakan bahwa Palestina ini hanya diperuntukkan untuk keturunan Nabi Ishak saja, sedangkan Nabi Ismail tidak. Karena kedua keturunan ini memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, baik bangsa Yahudi dan bangsa Arab sejatinya mereka memiliki hak yang sama untuk kepemilikan tanah Palestina. Hanya yang perlu juga dijelaskan bahwa di sini katakan bahwa ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian kepada tanah al-muqaddasah, kepada tanah suci, Holy Land, Palestina. Allati kataballahu lakum, yang telah ditetapkan oleh. Kalimat kataba di sini diwajibkan ditetapkan oleh Allah, yaitu kepada Bani Israel. Yang menjadi permasalahan, yang ditetapkan oleh Allah areanya berapa? Karena kita pun harus memiliki data otentik. Ketika Nabi Musa alaihissalam memberikan bagiannya pada Bani Israel ini, berapa luasnya? Apakah tanah yang pernah diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel di zamannya, apakah luasnya sama dengan pendudukan Zionis sekarang berada di tanah Palestina? Karena bukan rahasia lagi di dalam perjalanan sejarah, sebuah wilayah itu bisa sekarang lebih luas dengan penguasaannya atau berkurang. Oleh karena itu kita pun harus memiliki data otentik. Nabi Musa ini memberikan berapa besar wilayah yang diberikan kepada Bani Israel ini, khusus untuk wilayah The Holy Land. Sekarang kita lihat ayat yang kedua.
bahwa dalam surat 7 Al-A'raf ayat 197 Allah kembali berfirman, wa warasna qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibi allati barakna fiha wa tamat kalimat rabbikal husna ala ban Israila bima sabaru, yang artinya, dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas, maksudnya adalah Bani Israel, yaitu bumi bagian timur dan bumi bagian baratnya, yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel. Sekali lagi, janji bagi Bani Israel, bukan bagi negara Israel, bukan bagi penduduk sekarang yang menjajah orang-orang Palestina, tapi Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang telah dijelaskan tadi, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dalam ayat ini Allah mengatakan wa warasna, telah kami wariskan. Jadi ini adalah masalah ilmu fikih, masalah warisan tanah. Tidak pernah Allah memberikan warisan tanah kepada kaum manapun yang begitu luas, luar biasa, sebagaimana Allah memberikan warisan tanah kepada kaum Bani Israel. Sekali lagi, Bani Israel, bukan kepada negara Israel, karena tidak ada dalam Al-Quran namanya negara Israel. Yang ada itu Bani Israel. Ini harus kita pahami secara baik dan benar. Dan kalau kita buka beberapa tafsir yang dikatakan dengan sekarang masyariqul ardi wa magharibiha, bumi yang berada di timur dan berada di barat, yang pertama adalah sebagian dari negara Syam dan sebagian lagi dari negara Mesir. Ini pernah diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel waktu dulu. Dan sekarang kita tidak tahu apakah setelah sepeninggalnya tanah tersebut ditinggalkan oleh Bani Israel dan kemudian diisi oleh orang-orang Suriah sekarang, oleh orang-orang Mesir sekarang, apakah kepemilikan itu harus dikembalikan kepada orang-orang Bani Israel atau tidak? Sudah barang tentu ini tidak bisa semudah itu. Orang sudah ribuan tahun punya rumah, bertempat tinggal, tiba-tiba datang pendatang ngaku-ngaku ini rumah saya, ini tanah saya, karena Tuhan sudah berjanji dan kalian harus pergi, diusir, kalau tidak kita perang. Yang jelas saya yakin Nabi Musa tidak memiliki perangai dan sifat seperti orang-orang Zionis. Jadi ini suatu hal yang mustahil dan di luar nalar sehat. Makanya tidak perlu aneh kalau kita sekarang melihat begitu bebalnya kaum Zionis ini untuk menguasai tanah-tanah yang pernah dijanjikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Padahal dari mulai masuknya Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 1500 sebelum Masehi sampai sekarang kurang lebih 3500 tahun. Ini perjalanan Bani Israel memang sangat panjang dan tidak mungkin saya ceritakan dalam waktu 5-10 menit, 1 jam, 2 jam. Ini sangat panjang. Hanya saja sudah terjadi pergantian penguasaan di tanah Palestina, di tanah yang diberkahi ini kurang lebih sekitar 19 atau 20 penguasa. Oleh karena itu, Al-Quran ayat ini tidak dinasah, tidak pernah diganti, tidak pernah dihapus. Artinya, eksistensi orang-orang Yahudi untuk mendapatkan tanah Palestina boleh jadi masih tetap menjadi milik mereka. Yang menjadi masalahnya, pembagi warisnya Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada. Nabi Musa pun tidak pernah menurunkan sekarang, memberikan tulisan, coretan berapa luas yang harus diberikan kepada Bani Israel yang berjumlah 12 kabilah kepada nabi-nabi setelahnya. Apakah itu sekarang kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah menjelaskan berapa sebetulnya yang menjadi haknya orang-orang Bani Israel untuk mendiami tanah Palestina. Jadi saya kembalikan lagi, karena ini wa arasna qamal ladzina yustad'afuna, ini adalah masalah hak warisan. Masalah tanah. 2 kelompok yang berhak mendapatkan keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam dan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, dua-duanya berhak mendapatkan sekarang tanahnya di Palestina. Dan kita pun meyakini bahwa penjajahan, penindasan di seluruh muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita tetap menentang okupasi yang dilakukan secara biadab, secara kejam oleh orang-orang Zionis terhadap orang-orang Palestina. Dan kita akan tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina agar merdeka sepenuhnya. Sudah barang tentu ini tidak akan selesai, karena sangat mungkin peperangan ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Tetapi setidaknya kita pun tetap harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada bangsa Palestina
bahwa mereka berhak mendapatkan tanah-tanah mereka kembali karena mereka adalah penduduk asli. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, mendapatkan tanah dan rumah di tanah Palestina, di bumi Allah yang telah memang dijanjikan oleh Allah semenjak dulu. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang diterangkan secara ringkas ini bisa menjelaskan, memahami pada kita bahwa masalah The Holy Land ini bukan masalah yang bisa dibahas secara sebentar. Karena ini siapapun yang bicara sudah barang tentu akan banyak menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. Tetapi setidaknya dalam kesempatan yang ringkas ini saya bisa memberikan sedikit pengetahuan bahwa ini intinya adalah masalah warisan tanah. Karena banyak sekali para peneliti yang terlewat, para peneliti yang tidak pernah membahas bahwa ini intinya adalah warisan tanah yang tidak akan pernah selesai. Sekali lagi, karena pembagi warisnya Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada, tidak pernah memberikan wasiat, begitu pula nabi-nabi setelahnya. Oleh karena itu, Inggris, Amerika, sekutunya PBB tidak berhak membagi-bagi tanah tersebut karena mereka bukan pembagi waris untuk orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.